Dalam doa-doa syafaat kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tadikan kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa yang setia. Sekali lagi, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kami percaya Dia kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kamu sekali lagi kau setia, kau setia, kamu mulia, Bapa yang setia. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang setia. Meskipun kedapatan kami tidak setia Tuhan, tetapi kesetiaan Tuhan sudah terbukti atas kami. Ajar kami Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan pada malam hari Tuhan, sebelum lebih jauh kami berdoa syafaat untuk gereja Tuhan, untuk kota Depok, untuk jemaat kami, untuk kegiatan-kegiatan kami di November, Desember ini sampai kepada akhir tahun dan sampai kepada tahun baru. Kiranya Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Kami rindu supaya kami hidup tidak cuma hidup seperti manusia biasa yang mengerjakan tugas dan juga kewajiban kami sebagai seorang bapak, seorang ibu. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami ada dalam firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Segala roh jahat, segala sesuatu yang mengganggu pikiran kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami ingin setia mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca di itu ya. Saya sudah share tadi di grup. Bisa Bu Herma, Bu Marta. Lagi-laginya. Bu. Ada. Oh, udah. Sigu udah. Baik, pembacaan kita ada di Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Dan judulnya adalah apa? Menghayati kasih setia Allah dalam pertobatan. Ya, menghayati kasih setia Allah dalam pertobatan.
Kita baca sama-sama ya. Daniel 9 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami dengan hidup menurut pengajaran dan diberikannya pada kami dengan perantaraan hamba-hambanya para nabi. Pendahuluan, Daniel 9 merupakan salah satu doa pertobatan yang mendalam dalam Alkitab. Di tengah pembuangan, Daniel menyadari bahwa umat Tuhan telah berdosa dan menjauh darinya. Dalam ayat ini Daniel menekankan dua hal penting tentang sifat Tuhan yang relevan bagi kita, yaitu kasih setia dan pengampunannya. Nah, kita percaya bahwa kita hidup sampai hari ini oleh karena Tuhan yang setia, dan yang kedua karena Tuhan yang mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Jadi dosa kita yang begitu banyak itu lebih banyak kasih setia Tuhan yang mengampuni kita sekalian. Nah, di dalam ayat ini ada pelajaran yang kita akan bisa ambil. Yang pertama adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan pengampunan. Daniel mengakui bahwa sekalipun umat Tuhan telah memberontak, Tuhan tetap setia dan penuh kasih. Ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak tergantung pada kesetiaan kita, melainkan pada karakternya yang tidak berubah. Jadi istilahnya kita setia itu bukan menyebabkan Tuhan yang setia, tetapi memang karakter Tuhan yang memang setia dan itu yang tidak berubah. Istilah kata bahwa Tuhan itu tetap setia meskipun kita dalam keadaan tidak setia gitu ya. Tapi tentunya kita berusaha untuk tetap setia supaya karakter Tuhan yang tetap setia itu yang tidak terganggu dengan apakah kita tidak setia, itu tetap kita nikmatin begitu ya. Dalam situasi apapun, Tuhan siap mengampuni dan memulihkan kita. Dalam situasi apapun Tuhan siap mengampuni dan memulihkan kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Jadi pengampunan Tuhan itu dan pemulihan dari Tuhan itu akan terjadi ketika kita datang kepadanya dengan tulus hati dan tidak terpaksa atau karena situasi yang membuat kita harus kudu tetapi dengan tidak tulus gitu ya. Yang penting kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus saja. Yang kedua pelajarannya adalah pengakuan dan pertobatan yang sejati. Daniel tidak mencari pembenaran diri, ia mengakui pemberontakan umat terhadap Tuhan. Mengaku dosa adalah langkah pertama untuk menerima pengampunannya. Jadi beberapa kali saya katakan bahwa Tuhan mengampuni itu lebih gampang sebenarnya. Dan bahkan saya katakan kenapa gampang? Karena Tuhan sudah berkorban gitu. Jadi tidak ada yang diusahakan oleh Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Cuma yang membuat kita susah diampuni itu bukan karena dosanya terlalu tebal, susah disucikan begitu, bukan. Tetapi keengganan kita untuk mengaku dosa kita. Makanya dengan rendah hati kalau kita berhadapan dengan Tuhan, udahlah kita nggak bisa macam-macam lagi, kita cuma minta ampun kepada Tuhan dengan tulus. Ya kita ngaku dosa sajalah. Karena Tuhan tentunya akan mengampuni kita. Sebagai jemaat kita diajak untuk mengintrospeksi diri, menyadari bahwa kita mungkin seringkali lalai atau melanggar kehendaknya dan datang dalam pertobatan. Ya, kita juga mengintrospeksi bahwa kita juga seringkali lalai ya, melanggar kehendaknya dan kita hanya datang dengan tulus untuk bertobat kepada Tuhan. Yang ketiga, mendengarkan suara Tuhan. Daniel menyadari bahwa salah satu penyebab umat jatuh dalam dosa adalah karena mereka mengabaikan suara Tuhan. Jadi tuntunan mereka itu yang menuntut mereka untuk hidup betul gitu. Jadi cara hidup yang benar adalah mendengarkan suara Tuhan. Ya. Jadi ketika suara Tuhan diperdengarkan itu umat waktu itu tidak mau mendengar gitu loh. Makanya mereka sering terjatuh dalam dosa, nanti Tuhan mengampuni, sudah dipulihkan nanti begitu lagi karena
suara Tuhan menuntun itu bahkan setiap hari, tidak cuma sekali dalam kehidupan manusia itu. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan, apapun itu tetap firman Tuhan. Suatu saat di kelas teologi itu bertanya, Pak dosen, apakah Alkitab ini sepenuhnya adalah firman Tuhan? Karena di situ ada iblis yang ngomong juga, gitu ya, betul ya. Jadi ada manusia yang ngomong itu, bahkan yang paling mencolok itu iblis juga ngomong di situ. Apakah itu juga termasuk firman Tuhan? Nah, begitu ya. Jadi katanya bahwa secara global itu adalah firman Tuhan yang berbicara tentang iblis yang berbicara. Jadi firman Tuhan yang berbicara tentang manusia yang bicara. Jadi firman Tuhan yang berbicara tentang Firaun yang keras kepala. Gitu. Jadi seutuhnya adalah firman Tuhan. Ya. Tuhan berbicara melalui kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua adalah melalui hamba-Nya. Jadi termasuk kami ini adalah hamba Tuhan, dan juga Bu Marta juga termasuk hamba Tuhan karena bicara membawakan renungan untuk keluarga dan juga khotbah di WPI misalnya, di Komsel juga itu adalah hamba Tuhan. Bu Irma juga seorang hamba Tuhan yang bicara kepada anak-anak sekolah minggu. Ibu Gembala juga begitu, pada saat dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, mengajar anak-anak kami itu adalah seorang hamba Tuhan. Jadi setiap kita adalah hamba Tuhan. Dan saya lihat di GBS 56 ini cukup banyak yang dudukannya itu hamba Tuhan. Ya. Jadi makanya kadang-kadang dalam apapun yang kita sampaikan juga firman Tuhan begitu ya. Termasuk Ibu Marta waktu memimpin WB waktu itu kan, waktu setelah akhir khotbah pun waktu kasih pengumuman juga ada firman Tuhan yang disampaikan gitu ya. Nah, sekarang Bu Sinta juga begitu, waktu menutup itu juga wejangan itu tetap ada karena kita memang seorang hamba Tuhan. Jadi setiap kata kalimat kita itu mengandung nasihat firman Tuhan begitu. Kita dalam berbincang-bincang di hal-hal lain juga akan ada nasihat, dan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan. Makanya anak-anak muda nggak suka kepada orang tua karena sering disampaikan nasihat begitu ya. Belum tahu kalau mereka sudah dewasa nanti. Yang pertama mereka membutuhkan nasihat lagi, yang kedua mereka juga tukang nasihatin orang gitu ya. Ya sudahlah, kita ikuti sajalah sampai di mana mereka itu ya. Dan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, hamba-Nya, dan juga melalui berbagai peristiwa. Nah, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu cukup memberikan kita hentakan-hentakan ya, yang artinya oh iya, saya itu banyak didewasakan oleh Tuhan, banyak belajar daripada kehidupan ini bagaimana Tuhan mengatur perjalanan kita itu. Kasih setia Tuhan ada, pengampunan Tuhan juga ada, kemudian cemeti Tuhan juga ada. Jadi dua tongkat yang Tuhan sebagai gembala punya itu, tongkat kayak komando yang lurus untuk istilah kata kalau ada domba yang nakal pakai itulah. Tetapi kalau ada domba yang tersesat itu dengan tongkat yang melengkung itu dia ambil lehernya. Karena waktu itu kan domba-domba itu di sekitaran bukit. Ya, tidak seperti di Indonesia atau di Lampung. Waktu itu kan iya, padang yang datar gitu ya, beda. Nah, kenapa orang Lampung nggak pakai tongkat yang melengkung itu ya? Nah, itu ada tongkat ketika drama Natal aja untuk gembala begitu ya. Kita masih punya satu yang di sana itu ya. Jadi berbagai peristiwa adalah menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan suaranya atas kita. Makanya melalui alam juga Tuhan bicara, melalui firman Tuhan bicara kepada kita, melalui hamba Tuhan juga bicara kepada kita, dan itu adalah peristiwa yang menjadi guide kehidupan kita oleh Tuhan. Kita diajak untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh menaati kehendak-Nya. Jadi mendengar itu betul-betul tidak cuma mendengar dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa asli itu mendengarnya itu benar-benar yang perhatian banget gitu loh. Jadi perhatian yang tidak terganggu oleh lain. Apalagi kita ya, kita itu bisa mendengar dengan orang lagi apa gitu ya, masih bisa kita mendengarkan. Tetapi mendengar yang dimaksud itu sungguh-sungguh fokus gitu loh. Fokus yang tidak boleh. Ya kita kan banyak gangguan ya meskipun di jemaat gitu, apalagi kita yang duduknya juga berjejeran gitu ya. Kita lagi bengong gitu, dikira ngantuk, Bu, ini permen. Nanti ada yang nyenggol lagi, adalah macam-macam begitu ya.
Nah, yang mendengar yang dimaksud itu betul-betul yang memahami, mengerti, tidak cuma melotot di depan, tetapi belum bisa mendengar dengan baik. Yaitu adalah pendengaran yang dimaksud oleh kehendak Tuhan. Kesimpulan, doa pertobatan Daniel ini mengingatkan kita akan kasih setia dan pengampunan Tuhan yang begitu besar. Saya ulang, doa pertobatan Daniel ini mengingatkan kita akan kasih setia dan pengampunan Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang setia dan pengampunan Tuhan yang luar biasa, itulah yang diajarkan dalam doa pertobatan Daniel ini. Kita diundang untuk datang kepadanya mengakui dosa dan meminta kekuatan agar tetap hidup dalam ketaatan. Kita diundang untuk datang kepadanya mengakui dosa dan meminta kekuatan. Kenapa kita meminta kekuatan daripada Tuhan? Karena untuk taat itu banyak gangguan, ya. Kita kalau ngobrol tentang gangguan itu banyak sekali, ya. Bu Irma banyak gangguan juga, Bu Marta juga banyak gangguan gitu ya. Jadi untuk taat kepada Tuhan itu, tetapi kalian itu luar biasa, jadi keluarga-keluarga yang taat kepada Tuhan. Saya sangat angkat jempol lah terhadap keluarga Bu Irma sama Bu Marta ini, karena berusaha sekuat tenaga meskipun wah banyak lah, tetapi ya puji Tuhan lah. Artinya Bu Irma juga ya puji Tuhan lah. Ya bukan puji Tuhan apa ya Bu ya, dengan suami yang seperti ini, bukan puji Tuhan apanya. Tetapi ya kami kan selalu berdoa, Bu Gembala, kalau melihat Pak Beni ini, doanya Tuhan kapan bisa pulih begitu ya. Kapan bisa pulih. Kesini itu 54 baru makan. Jam 4 baru makan. Nelpon, ya ada ini lagi mau tekin ikan buatnya yang udah dengar nggak? Jam 4 tuh. Kita lihat aja nanti hujannya nih, mudah-mudahan reda, saya bilang gitu. Ya. Ini lagi makan nih, lagi nyuapin dulu. Aku bilang gitu, lagi mau tekin ikan. Apa ini buang-buang durinya. Sekarang jam berapa belum makan? Jam 1. Ya, mungkin udah 1, 2, 3, 4. Oh kan iya. Besok cuci. Besok itu ya. Udah penuh dia. Racunnya udah banyak. Iya. Jadi bawaannya megah. Iya. Kenyang gitu. Tapi kan usus kan nggak bisa dibohongin. Takutnya kalau nggak makan kan naik asam lambungnya. Iya. Sesek jadinya. Sayang Bu Herma nggak bisa ikut sih ke panti jompo nanti. Iya, saya pengen banget pas cuci darah. Iya. Makanya juga Bisa UCBT menghayati mau saya daftarin benar. dia Sabtu kan nggak bisa. Iya. Saya daftarin juga UCBT Iya, seharian kan. Satu UCBT 2 belum. belum ya? Itu baru satu kemarin. Gimana sih kalau 4 aja? Aduh, saya daftarin ikut sekalian. Oh iya 2 ya. Oke, kita kembali ke laptop. Ya. Jadi kalau kita sudah ngomong tentang kehidupan itu luar biasa. Jadi memang ya itulah kenapa kami ini antusias sebagian ya. Karena kan nggak terlalu banyak pengalaman di jemaat kita yang melihat itu. Kalau yang punya orang tua kan cuma beberapa saja. Tetapi meskipun nggak punya orang tua yang sampai kayak gitu, baru umur baya pun sudah ngalamin kayak gitu. Jadi kita bisa menghayati, dan kita coba nanti ajak anak-anak juga supaya mereka responnya gimana lihat orang tua yang kayak gitu. Nanti kita akan interaksi kepada anak setelah dari sana itu kita tanya sama anak yang ikut gitu loh. Dek, menurut kamu gimana lihat bapak oma kayak gitu? Nanti kan beda ya. Kalau kita kan, aduh, saya nanti akan menjadi seperti mereka. Tapi kalau anak-anak kecil, cici, itu beli gitu ya, mungkin bisa saja. Tetapi kita akan arahkan. Nanti pasca itu ada video atau foto, nanti Bu Herma bisa kasih yakin kepada anak-anak. Sekali waktu bisa video ditayangin ya. Kalau di luar negeri, di Cina itu ya, ada tayangan video yang betul-betul orang tua yang berjerih payah untuk anak-anak melihat, nih loh, orang tua tuh kayak gitu jerih payahnya untuk menyekolahkan kalian sampai kayak gini. Sekarang mereka tulus, ada yang nangis betul-betul ya, oh iya, orang tua kayak gitu ya. Nah begitu ya. Nah, karena anak-anak kita kadang-kadang nggak melihat sampai sejauh itu orang tua itu kerja keras. Ya, nantilah Bu kita coba ya. Kita diundang untuk datang kepada, udah tadi ya.
Dalam setiap pergumulan hidup, mari bersandar kepadanya, percaya bahwa Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ya, dalam pergumulan tentunya setiap kita punya pergumulan. Kami sebagai hamba Tuhan juga punya pergumulan sendiri, karena kami kan juga melayani keluarga dan juga melayani gereja, melayani jemaat yang luar biasa itu. Dan sandaran kami hanya kepada Tuhan saja. Setiap mulai mau bayaran anak, mulai apa kan udah mikir ya. Jadi ya itulah, cuma kalian yang tahu persis gimana ya untuk berjuangnya itu ya. Ya puji Tuhan, karena kami tidak punya usaha, tidak punya bisnis, ya kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan sajalah. Supaya Tuhan menuntun kami ya, puji Tuhan. Baik, kita akan doa bersama-sama. Kita baca saja, setelah itu nanti saya akan menutupnya dengan doa yang spontan. 1, 2, 3. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang tak terbatas. Ampunilah kami jika seringkali kami lalai dan melanggar kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mendengar suara-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing kami agar tetap setia dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk renungan yang singkat ini. Kami ingin Tuhan mengalami Tuhan di dalam segala sesuatu. Kami percaya pengampunan dan kasih setia Tuhan itu yang menjadikan kami boleh ada sebagaimana saat ini Tuhan adalah anugerah Tuhan saja. Dan Tuhan terima kasih, kami sebentar akan mendoakan teman-teman kami, gereja kami, Kota Depok, dan kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin.